Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Wah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya. Setelah hari tasrik dilewati dan apa suasana di Melbourne pagi ini, siang hari di sana ya menjelang zuhur ya, apa ya suasana Bang Nuim di Melbourne? Ya, ya, suasana ini kan hari Hmm. awal kerja dan kebetulan ini Hmm. mulai libur sekolah. Oh, Tapi harinya dingin. hari dingin. 14 derajat. 14 derajat itu maksimum 14 derajat. Masya Allah, di sini kadang siang lagi panas-panasnya deh Bang Nuim. Tapi suasana di Eropa ini menjadi panas ini setelah satu orang Aljazair, negeri yang pernah dijajah oleh Prancis ini terbunuh. Ini menyebabkan ribuan mobil dibakar dan hampir 1.000 orang ditahan di sana. Apa yang terjadi macam api dalam sekam di Prancis sana, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya, ini karena memang ada ketentuan ya, perubahan dalam undang-undang Hmm. yang seakan memberikan keleluasaan kepada polisi untuk melakukan ya, tindakan seperti yang mereka lakukan terhadap seorang pemuda keturunan Aljazair yaitu Nahal. Dia Nah, ditembak begitu saja karena tahun ini saja sudah kabarnya 3 orang hmm. yang mengalami nasib seperti yang dialami oleh pemuda berusia 17 tahun yang merupakan anak sematawayang seorang perempuan Aljazair yang sangat-sangat barangkali sedih ya karena ditinggal oleh anaknya itu. Hmm. Dan tahun lalu 13 orang Oh. yang tewas ditembak juga begitu di persimpangan jalan. Dan betul bahwa korban tidak punya SIM karena masih umur 17 tahun, belum punya SIM, tidak punya asuransi dan lain sebagainya. Tetapi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh polisi Perancis itu mendapat tanggapan yang bagi kita barangkali membuat kita kemungkinan berpikir, Hmm. kalau sekiranya apa yang terjadi di kilometer 50 terjadi di Perancis, bagaimana reaksi masyarakat ya. Ini menunjukkan suatu sikap masyarakat yang luar biasa. Mungkin ada udang di sebalik batu dari niat mereka, dari apa yang mereka lakukan, tapi kenyataan mereka turun ke jalan untuk membela Satu orang hak ini. seseorang yang telah menjadi korban. Iya, satu orang yang telah menjadi korban kebuasan, kebengisan polisi. Bagaimana kalau sekiranya 6 orang ditembaki? Dan ini tentunya membuat kita bertanya, apakah hal-hal yang seperti ini bisa memberikan kepada misalnya alat negara di negara-negara lain supaya berpikir 2-3 kali, ataukah mungkin karena di negara-negara tertentu ada bangsa-bangsa tertentu yang sikapnya pemaaf, yang mengatakan sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, nggak akan bisa dijadikan nasi lagi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa kita tarik pelajaran dari semua ini seperti yang kita bicarakan minggu lalu, yang mengatakan bahwa hukum Islam yang telah berlaku selama hampir 1.500 tahun adalah sesuatu yang baru ribuan tahun setelah berlakunya hukum Islam itu mereka menerapkan sistem apa yang diterapkan oleh Islam, yaitu bahwa jiwa satu orang itu bukanlah hak milik dari pemerintah negara itu, tetapi hak milik seluruh umat manusia. Man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa, itu berarti dia menghilangkan nyawa kemanusiaan. Jadi kalau ada sekiranya orang yang tidak bisa menerima semua itu, ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu benar adanya, bahwa manusia itu bukan objek tetapi subjek. Ini yang diajarkan oleh agama Islam. Ini yang menarik, sangat luar biasa menariknya, karena hak asasi manusia itu pentingnya sangat luar biasa. Jangan hanya disebut-sebut ya sebagai adil, beradab dan lain sebagainya, tetapi dalam prakteknya ya itulah kilometer 50 itu merupakan salah satu contoh ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di Israel. Mereka tidak henti-hentinya karena mereka membela keadilan. Dan keadilan itulah merupakan salah satu tiang utama dari ajaran agama Islam. Bahwa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adil. Mesti tidak jadi soal. Di sini menariknya apa yang dikatakan oleh cendekiawan Perancis ya kira-kira hampir 1 abad yang lalu, yaitu Count Leon Ostroron, bahwa
melakukan hukum itu, keadilan hukum itu tidak bisa ditawar-tawar. Sangkin hebatnya dia berani mengatakan bahwa pada hakikatnya dalam ajaran Islam itu seorang khalifah punya kontrak dengan rakyatnya. Kalau dia tidak becus, dia menyengsarakan rakyatnya, tidak mensejahterakan rakyatnya, maka kontrak itu batal dan dia harus mengundurkan diri. Jadi di sini hak manusia itu seperti yang dikatakan oleh seorang mantan biarawati Inggris, yaitu Karen Armstrong dalam bukunya tentang Muhammad, Prophet for our time, Muhammad, Rasul untuk masa kita sekarang ini. Dia mengatakan bahwa amanat dari Al-Quran itu adalah agar membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Ini yang dikatakan oleh cendekiawan Prancis, Count Leon Ostreron, ribuan tahun setelah Islam baru Barat sadar. Dia baru sadar dan dia kagum dan dia malu. Kok begini rupanya ajaran Islam ini begini. Nah, ini yang menarik bagi kita untuk dicamkan, karena pernah ketika masih berkuasa Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh seorang perempuan tua Nasrani, seorang Kristen, dan dia menawarkan kepada perempuan Kristen ini atau mengajaknya untuk masuk Islam. Perempuan ini menolak dan pergi. Umar gelisah, resah, cemas betul-betul karena ya Allah, katanya, jangan-jangan dia menyangka aku karena kedudukan aku sebagai khalifah, dia menyangka aku mencoba untuk menekannya, untuk memaksanya. Padahal tidak ada maksud aku untuk memaksa. Dia jadi cemas hanya karena dia menawarkan sesuatu, tapi itu ditolak oleh si perempuan tua ini. Dan dia jadi cemas, jadi gelisah, resah, dan ya Allah, minta ampun. Aku tidak akan memaksa seseorang untuk masuk Islam karena itu memang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Itulah dia politik identitas Islam. Itu luar biasa. Ya, kita memang lihat tadi Bang Nuim sudah singgung masalah Israel sedikit ya. Ini memang sebuah geopolitik yang sedang bertarung di sini Bang Nuim, ketika Israel menggembar-gemborkan akan merangkul Saudi, sementara Inggris, Kanada, dan Australia baru saja meminta Israel membatalkan pemukiman baru di tengah demonstrasi yang sudah ribuan warga Israel sendiri terhadap Netanyahu dan perjuangan bangsa Palestina terhadap pemukiman yang sedang dipersekusi lah. Apa yang Bang Nuim sedang lihat terjadi tarik menarik Iran, Cina, Rusia terhadap Saudi? Akankah ini sebuah cerita baru dari blok dunia ini atau bagaimana Bang Nuim nih di tengah barangkali capaian Israel yang paling dahsyat, bahwa dia sudah bisa sekarang menguasai Amerika, dia bisa menguasai banyak negara barat lainnya termasuk Jerman dan lain sebagainya. Dia sekarang barangkali cuma mencoba kalau dia bisa mengajak Saudi untuk bekerja sama, untuk saling mengakui, itu artinya tabatlah riwayat, bukan tabat riwayat kita sebagai manusia, karena masih ada janji Allah Subhanahu wa taala, wa qadaina ila bani Israil, bahwa Allah mengatakan ada perjanjian, itu ada penetapan terhadap Bani Israel. Kalau dia melakukan kesombongan, dia akan dimusnahkan karena akan didatangkan lawan yang tidak akan mungkin bisa dihadapinya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Di sekarang ini ada gerakan-gerakan yang mengajak, termasuk di Eropa, di Inggris, mengajak adanya bentuk pemboikotan, pembatalan segala macam investasi di Israel dan lain sebagainya. Dan ini di Amerika sudah dilarang. Tidak boleh mengajak untuk pokoknya menyusahkan Israel. Tidak boleh. Di Amerika itu sudah pasti tidak diperbolehkan. Karena baru saja Amerika memberikan bantuan kepada Israel, sehingga Israel bisa mengeluarkan hampir $3 miliar untuk membeli pesawat tempur yang paling canggih di dunia, yang barangkali tidak dimiliki oleh negara asing lain kecuali Israel. Dia sudah punya dan dia sekarang akan beli dengan duit dari Amerika Serikat. Tapi yang dikatakan membeli adalah Israel. Nah, sekarang di Inggris, gerakan ini cukup kuat. Gerakan yang disebutkan meminta supaya ada pemboikotan terhadap Israel, kemudian pembatalan segala macam investasi di Israel dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang mau dicegah
dengan diajukannya suatu undang-undang untuk melarang seseorang mengajak orang lain untuk memboikot Israel. Ini jadi kembali lagi, akhirnya kembali kita katakan tadi bahwa ada 3 negara yang mengatakan ya janganlah Israel melakukan kekejaman seperti itu di tepi barat karena itu merupakan wilayah dari Palestina kalau memang nanti sampai terbentuk sebuah negara Palestina. Tapi kita tahu, saya ingatkan kembali, ketika Barack Obama, ini yang menyedihkan sekali nih Barack Obama, dia menjadi presiden, dia mengutus menteri, dia waktu ada di Mesir, di Universitas Amerika di Mesir, dia menyampaikan suatu pidato. Dalam pidato itu dia mengatakan hendaknya Israel jangan lagi membangun pemukiman-pemukiman di wilayah-wilayah Palestina. Berapa hari kemudian Israel mengumumkan akan membangun perubahan untuk rakyat Israel di wilayah Palestina. Ketika ini disampaikan kepada Menteri Luar Negerinya waktu itu Hillary Clinton, dan Hillary Clinton mengatakan ya janganlah persoalan pembangunan rumah pemukim Israel di tanah Palestina dijadikan alasan untuk tidak bisa mendamai. Jadi mereka takut, sengaja dilakukan, sengaja dia melakukan. Begitu Obama menyampaikan pidatonya di Universitas Amerika di Kairo, jangan lagi ada pembangunan pemukiman di wilayah-wilayah yang akan menjadi milik Palestina apabila nanti terbentuk suatu negara Palestina. Besok lusa Israel mengumumkan, oh kita akan bangun lagi perubahan di wilayah Palestina dan tidak ada yang bisa berbuat satu apa. Oh bisa, PBB mengatakan itu melanggar undang-undang hukum internasional dan lain sebagainya. Israel peduli amat. Dia tidak mengakui semua itu. Lihat itu wartawan warga negara Amerika keturunan Palestina. Shirin yang ditembak oleh tentara Israel, tidak bisa apa-apa. Langsung Benjamin Netanyahu mengatakan oh tidak boleh ada tentara Israel yang diinterogasi. Mau bilang apa? Jadi Israel itu bisa berbuat apa saja. Nah, yang belum sampai adalah bahwa dia belum bisa menjalin secara resmi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Secara tidak resmi, dahulu pimpinan-pimpinan intelijen Arab Saudi itu sering berjumpa dengan pimpinan-pimpinan dari Israel, intelijen Israel Mossad di Sharm el-Sheikh. Di Sharm el-Sheikh itu milik Mesir. Itu sudah sering mereka melakukan pertemuan karena Arab Saudi juga menginginkan masukan dari Mossad tentang gerakan-gerakan yang barangkali perlu diawasinya, dicermatinya yang ada di Arab Saudi, dan dia menganggap bahwa Israel paling mengetahui tentang hal-hal seperti ini. Ya, kita melihat memang Israel ini luar biasa, mau tidak mau harus diakui. Bagaimana dia bisa misalnya menculik Adolf Eichmann dari Argentina, membawanya kembali ke Israel, kemudian diadili dan dihukum gantung, praktis di depan publik, di depan masyarakat. Nah ini kita harus akui. Tapi dia banyak dibela. Kenapa dia dibela sampai begitu dahsyat? Karena ini perasaan bersalah Barat yang telah melakukan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap orang Yahudi, terhadap bangsa Yahudi. Tapi yang sekarang akhirnya yang menderita karena mereka merasa bersalah, yang menderita ya bangsa Palestina. Gitu. Innalillahi, memang luar biasa ini ya. Pusat dunia akankah jadi kayak gimana? Kita lihat saja. Dunia terus berputar. Bang Nuim, masalah terus bergulir. Bang Nuim, luar biasa. Di dalam negeri juga ya macam-macam lah. Korupsi masih luar biasa. Hari ini KPK itu dapat ranking keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 turun. Biasanya pertama, ranking kelima. Belum lagi korupsi BTS yang melibatkan kader Nasdem nampaknya merembet kemana-mana. Nah, bagaimana Bang Nuim memotret ini kisah korupsi di negeri hamba ini dari kejauhan sana, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya kan kita mengetahui, orang mengatakan seharusnya ketua KPK, pimpinan KPK yang sudah berapa kali kedapatan melakukan pelanggaran etika dan lain sebagainya, tidak boleh misalnya bertemu dengan orang yang sedang bermasalah dengan KPK, tapi dia bertemu, kemudian ditemukan surat di Kementerian ESDM, dan surat itu kabarnya dari Firly Bahuri dan lain sebagainya, tapi ya dia melenggang kangkung, dia bebas. Bukan itu saja, diperpanjang lagi masa jabatannya. Nah, jadi orang melihat, lah ini
benar-benar membasmi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, apa KPK, apa hanya main-main saja. Karena begini, kita tidak bisa melupakan bahwa masih ada masalah-masalah korupsi yang tidak diperiksa. Apa itu? EKTP, elektronik KTP. Betul, sudah ada yang masuk di penjara, yang disukabumikan, yang disukabumikan, atau disukamiskinkan, yang disukamiskinkan ada, memang, betul. Tetapi ini belum selesai, karena ada orang-orang yang sekarang ini gentayangan yang pernah terlibat sebenarnya ratusan ribu dolar Amerika dalam soal EKTP, jangan sebut namanya. Masih ada persoalan yang masih belum selesai tuntas, yaitu sumber waras yang jadi tidak waras. Jadi orang mengatakan bagaimana ini? Bagaimana kasus ini kok? Nah, itu dia. Jadi orang mengatakan, ya kita coba, kata orang Melayu, coba-coba tanam mumbang, siapa tahu tumbuh kelapa. Coba-coba korupsi mungkin nggak diperiksa. Karena itu ada contoh, nggak diperiksa, itu besar nggak diperiksa, ini besar nggak diperiksa. Jadi orang mencoba-coba kan. Kita bandingkan. Ini di Australia, mulai hari ini, Senin ini, tanggal 3 Juli, mulai beroperasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional. Dahulu di Australia tidak ada. Yang ada itu hanya Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat negara bagian. Ini juga bukan alang kepalang dalam tanda kutip bengisnya terhadap mereka yang diduga melakukan kesalahan. Sampai-sampai baru saja diselesaikan laporannya ratusan halaman, mungkin ribuan halaman, tentang orang yang pernah menjadi apa yang disebutkan sebagai premier. Dalam hal ini laksana sebanding kalau di Indonesia gubernur negara bagian New South Wales, yaitu seorang perempuan bernama Gladys Berejiklian, asal Armenia. Ini orang diakui hebat, luar biasa ini orang. Karena ketika terjadi COVID-19 dan ada lockdown ya dan sebagainya, penguncian, dia luar biasa diakui. Tetapi ini tidak menghilangkan beban dia atau cacat dia, karena ketika dia menjadi bendahara dari negara bagian New South Wales dan ketika dia menjadi menteri besar atau gubernur New South Wales yang dipilih oleh rakyat, dia punya pacar yang juga seorang anggota parlemen. Dan dia dikatakan, disadap pembicaraan-pembicaranya di telepon, dia telah memberikan kepada pacarnya ini, ya, misalnya pacarnya ini punya daerah pemilihan A. Nah, di daerah pemilihan A ini mau dibangun sebuah fasilitas untuk umum. Oke, itu mendapatkan duit dari pemerintah. Nah, ini tidak bisa, maka dia terpaksa. Waktu itu dia dalam tanda kutip praktis diadili atau diperiksa itu di depan umum. Disiarkan secara langsung. Luar biasa. Kalau kita lihat cara mereka mencecarnya itu, dan orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan pencecaran itu, mereka bukan dari kepolisian. Mereka umumnya orang-orang hukum yang diangkat untuk menjadi komisioner. Dan itu sangat luar biasa. Dan mulai hari ini berlaku operasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat nasional, tingkat pusat di Australia. Luar biasa ini, dan nampaknya akan ada juga ini investigasi atau semacam pengadilan, tapi di depan umum. Nah, ini masih banyak yang mengatakan tidak pantas di depan umum. Sebaiknya jangan di depan umum. Tapi nampaknya itu tergantung kepada komisi ini sendiri. Karena mereka setelah dibentuk oleh pemerintah, mereka punya kemandirian yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Ya, kita lihat apa yang terjadi di negara bagian New South Wales. Beberapa hari yang lalu diterbitkan laporan, ya ada yang mengatakan tidak pantas lah ini si perempuan ini ketika dia menjadi menteri besar, ketika dia menjadi menteri utama, ketika dia memimpin negara bagian New South Wales, dia hebat begini. Tapi di samping itu, dia pernah memberikan kunci dari flatnya kepada pacarnya ini yang dianggap sebagai seorang anggota parlemen yang korup dan tidak bisa dibebaskan, tidak bisa, dan dia terpaksa mengundurkan diri. Ya begitu saja, langsung. Iya, cepat. Nggak ada decking, tidak ada. Macam di Cina juga begitu, bukan Bang Nuim ya? Lebih simpel. Ya kalau itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, pakai satu peluru dari belakang, dan kemudian katanya bahkan ada laporan yang mengatakan mereka yang dihukum mati karena melakukan korupsi
atau kejahatan lain, itu alat-alat tubuhnya nanti istilahnya dipanen, diambil untuk dikasihkan jadi jangan sia-sia, biar dia jangan mati sia-sia, dia mati alat tubuhnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Israel. Israel pernah melakukan ini, dan dia melakukan ini terhadap banyak anak-anak Palestina yang dia bunuh. Itu diambil alat tubuhnya, karena ada satu kejadian ketika seorang Skotlandia itu tewas, dan di Israel dihukum mati dan sebagainya. Kemudian jasadnya mau dikubur begitu saja. Skotlandia menuntut. Karena Skotlandia menuntut, ya mereka malu, mereka serahkan jasad itu, mayat. Ketika dibongkar mayat sampai di dalam itu sudah penuh dengan segala macam barangkali jerami, bukan lagi alat tubuhnya, terjadi jerami. Itu jadi inilah yang terjadi sekarang, yang terjadi di Israel itu, mereka melakukan panen terhadap alat-alat tubuh. Ya, itu dia yang kelakuan para tenaga kerja yang meninggal juga kadang-kadang kita ngeri melihatnya ketika keluarga ingin melihat jasadnya. Luar biasa. Begini, maaf Bang Isan. Silakan, Bang. Saya waktu baru-baru ini berada di Medan. Saya berkunjung ke rumah seorang teman. Teman mengatakan kami punya 3 pembantu. Salah satu pembantu ini pernah menjadi TKW gelap di Malaysia. Kata dia, kata dia. Dan pembantu ini suka linglung. Kalau ditanya kenapa, karena ketika dia tertangkap, kata dia, ini saya tidak bisa buktikan, hanya dia ketika ditangkap bahwa dia TKW gelap, sebelum dipulangkan ke Indonesia diberikan suntikan. Dan ketika sampai itu katanya di kampung tempat pembantu ini berasal usul, di kampung itu ada beberapa orang TKW gelap juga katanya yang kedapatan tertangkap, kemudian diusir, dipulangkan, dideportasi, dan mereka juga dalam keadaan linglung. Apakah ada sangkut pautnya dengan suntikan yang diberikan sebelum mereka dideportasi? Wallahu alam. Wallahu alam. Memang luar biasa ini, zaman ini luar biasa, kekinian. Bang Nuim, terkadang banyak anak bangsa ini ya selain yang tenaga kerja ada juga yang berkualitas, Bang Nuim. Ini ada satu contoh, Bang Nuim, ya, di Cirebon sana ada sebuah teknologi. Sekarang kan orang sibuk masalah mobil listrik atau kendaraan listrik. Tapi sementara ini lagi sibuk kendaraan hidro, kendaraan air itu sudah ada di depan muka. Mereka menyebutnya Niku Banyu. Lama ini, sudah setahun, hampir 3 tahun lah saya dengar. Tapi baru orang Italia mengadakan sebuah penelitian. Ini diboyong ini penemunya, Profesor tanpa gelar ini berangkat ke Italia. Apa yang Bang Nuim lihat dari generasi energi masa depan dari hidro, atau mereka ini menyebut Niku Banyu ini, air ini? Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Ya, ini mukjizat, tapi kita tidak perlu heran kan? Coba bayangkan, di Mandalika kita punya dukun yang bisa nahan hujan. Gimana itu ada di dunia? Sayang kan tidak dimanfaatkan. Ini kan kehebatan. Jadi misalnya kalau saja dukun yang bisa menahan hujan itu kita kerahkan dengan menunggut bayaran. Australia ini berapa miliar dolar kerugian yang diderita disebabkan oleh banjir. Banjir di mana-mana yang terjadi. Coba kalau sekiranya kita mengirimkan dukun-dukun kita, apa nggak hebat, cuma tidak dimanfaatkan. Alhamdulillah kalau ini memang benar, dan ini dimanfaatkan dengan mengirimkan ke Italia untuk dicoba di sana Lamborghini, Ferrari, karena Italia terkenal sekali dengan mobil-mobilnya. Ya, jadi dahulu di Indonesia sebelum Mercedes, sebelum apa, yang paling terkenal itu adalah Fiat 125. Nggak tahu kalau orang masih ingat itu tahun. Iya, 125 dan lain sebagainya. Jadi Italia ini memang terkenal. Kalau memang benar, karena kalau kita lihat ada kereta api dulu dengan uap kan. Betul. Makanya pakai api. Itu uap itu yang membuat kereta api itu jalan. Kenapa tidak? Betul. Ya. Jadi kalau air bisa, ini suatu penemuan yang betul-betul ini seperti mukjizat. Ini kalau betul terjadi, ini maha luar biasa terjadi. Jadi memang air itu punya nilai yang sangat luar biasa, karena itulah merupakan sumber kehidupan. Itu yang tidak ada, kata orang, kalau kita tidak punya udara, tidak punya oksigen, memang kita akan mati dalam waktu dekat. Tidak punya air hanya beberapa hari. Tidak makan kita mungkin bisa seminggu, 2 minggu. Tapi kalau tidak punya minuman, itu kan luar biasa. Sehingga Al-Quran itu selalu mengatakan
bahwa segalanya itu diciptakan dari segala kehidupan diciptakan dari air. Bayangkan, wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Kami ciptakan dari air segala yang hidup itu. Nah, kenapa tidak bisa? Mungkin itu menjadi inspirasinya. Siapa tahu? Masya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau itu betul, Masya Allah kalau betul. Jadi ini dengan dukun hujan misalnya, wah kita pokoknya bisa luar biasa. Tapi ya memang ini sudah dicoba Bang Nuim. Jakarta, Cirebon, Semarang bolak-balik hanya 1 liter. Tentara yang motor-motor tentara ini. Tapi apa nggak dimusuhin sama teknologi minyak jelas. Kalau ini kejadian? Akan jelas. Orang banyak bertanya kan, kenapa mobil dahulu di Melbourne ini misalnya, kita beli mobil bensin, tapi kita bisa nanti oleh pemerintah disubsidi, kita bisa pasang bentuk kekuatan lain di samping bensin, yaitu gas. Betul. Tapi kita mesti pemerintah nanti memberikan subsidi. Karena ini akan mengurangi bensin karena gas dianggap lebih bersih daripada bensin. Kenapa tidak di stop sama sekali? Ya tidak bisa dong, karena bagaimana itu ekspor minyak itu Arab Saudi, Rusia, Iran bisa kewalahan kalau sekiranya tidak lagi menggunakan bensin. Jadi seperti orang yang mengatakan, ketika dikatakan bahwa kita bisa membuat mobil dari baterai, orang ini mengatakan, apa bedanya baterai dengan bensin? Lah kan baterai barangkali tidak akan mengeluarkan asap yang penuh dengan kotoran dan lain sebagainya. Mereka mengatakan untuk menciptakan listrik, apa tidak perlu pakai bahan barangkali batu bara, bukan hanya angin, bukan hanya matahari dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan itu ada. Tapi insya Allah, kalau memang ini terjadi, maka ini luar biasa, ini sangat luar biasa, tapi masuk di akal. Kami ciptakan segala yang hidup dari air. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Masya Allah, kita lihat saja nih, akankah kita bertemu dengan zaman itu. Nah, Bang Nuim, terakhir ini kisah haji. Labbaik Allahumma labbaik. 2 juta orang kalau tidak salah berkumpul di Arafah kemarin. 229.000 orang Indonesia berangkat ke sana di tengah hiruk pikuk haji dan hang heng hong di Mina kemarin, juga pertemuan politik dan lain-lain. Ada 249 jamaah haji Indonesia yang langsung menghadap Sang Khalik alias wafat di Tanah Suci. Bagaimana Bang Nuim melihat haji ini dan kenapa? Apakah di Australia juga kalau pulang haji kita tempel nama kita di depannya Haji Nuim Hayat? Saya nggak pernah dengar itu nama Haji Nuim Hayat. Silakan Bang Nuim. Ya macam-macam. Jadi ini saya teringat orang yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri kita dan pernah menjadi Wakil Presiden kalau tidak salah, yaitu almarhum Adam Malik. Itu dia pernah mengatakan, kalau katanya habis haji pakai nama Haji Adam Malik, kalau saya 2 kali haji bagaimana? Haji Adam Malik gitu. Kalau 3 kali haji. Jadi dia mengatakan tidak perlu, karena itu perbuatan hanya lillahi ta'ala. Jadi tidak perlu adanya semacam gelar-gelar yang dipakai. Memang di kalangan sementara orang muslim di luar Indonesia itu gelar hajinya belakangan. Si Fulan Muhammad Al-Hajj. Nah, bahwa dia sudah. Tapi kan itu tidak perlu. Itu nanti kata orang, itu termasuk dari bagian ria. Ya sudah, ke sana Allah SWT mengetahui bahwa kamu sudah melakukan haji. Rasulullah SAW juga hanya melakukan haji hanya sekali. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Padahal apalah letak jaraknya waktu itu Madinah dengan Mekah. Ya memang zaman itu cukup jauh ya, ratusan kilometer. Tapi beliau hanya almarhum Rasulullah SAW itu hanya haji 1 kali. 1 kali. Dan itu merupakan suatu kewajiban, menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT apabila orang tersebut mampu. Nah, ini yang penting. Jadi apakah perlu pakai gelar haji atau tidak? Ya Allah SWT mengetahui. Kita melakukannya lillahi ta'ala, bukan agar diketahui oleh orang lain. Jadi ada yang mengatakan menggunakan gelar haji pun barangkali harus dipikirkan apakah itu maksudnya ada ria, sehingga katanya artinya akhirnya merugikan malahan, bukan menguntungkan. Tapi seperti dikatakan oleh Adam Malik, jadi hanya karena dia sudah haji tidak perlu pakai haji Adam Malik. Kalau saya 2 kali apa haji 3 kali haji tidak kan? Ya, jadi kenapa mesti pakai sekali? Ya jadi terserahlah. Tapi itu orang punya hak untuk menentukan karena ini merupakan pilihan masing-masing. Dan kita sayangkan hanya laporan-laporan yang mengatakan bahwa ada masalah kali ini
dengan makanan yang dihidangkan untuk para jemaah haji. Tapi kalau kita bayangkan, memang tidak mudah juga untuk menyediakan makanan untuk begitu banyak orang ya. Walaupun 200.000 orang, 250.000 orang dari Indonesia misalnya, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi orang Indonesia mungkin tidak begitu suka makan roti, makan kentang, mesti makan nasi, mesti ada cabenya, mesti ada sambal. Itu yang repot. Jadi ini mesti dibereskan juga, iya. Masya Allah. Bang Noim, saya baru dapat kabar ini, Pak Jokowi, Pak Haji Jokowi ini Widodo berangkat ke Australia hingga tanggal 5 Juli dia berada di sana. Entah nih ketemu sama Bang Denny Indrayana apa enggak, atau ketemu Bang Noim nanti. Apa kira-kira sorotan yang di sana gitu? Silakan Bang Noim. Ya, mereka mengatakan ini negara tetangga, ya. Ini negara keempat terbesar di dunia setelah sekarang ini India, Tiongkok, Amerika, Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Tapi hubungan dagang antara Indonesia dengan Australia itu masih belum begitu hebat. Masih sangat kecil kalau dihitung-hitung. Ya karena apa? Karena kedua-duanya adalah negara yang banyak melakukan ekspor sumber daya alam. Ya misalnya nikel dan lain sebagainya. Ya, itu yang dilakukan juga oleh Australia. Beda dengan Tiongkok. Karena Australia ini merupakan lawan dagangnya, ini bukan kawan dagangnya. Kalau bahasa Indonesianya dulu saya ingat lawan dagang, yang satu jual satu beli itu artinya lawan. Ini bukan mengajari bahasa Indonesia ya, tapi kalau satu jual satu beli itu artinya lawan, bukan kawan. Lawan dagangnya yang paling besar itu adalah Tiongkok, makanya dia kewalahan ketika Tiongkok melakukan perlakuan tarif terhadap barang-barang dari Australia. Nah Indonesia kabarnya juga akan mencoba untuk menyerap katanya ilmu tentang kendaraan listrik kalau bisa dari Australia. Karena di Australia ini sekarang sudah banyak sekali mobil dengan tenaga listrik. Mobil-mobil Tesla itu banyak sekali dan harganya masih di atas sekitar 40 ribuan dolar. Tapi bisa diperkirakan akan turun 30 ribuan. Kalau ini terjadi, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan membeli mobil dengan tenaga listrik. Ini yang akan dibicarakan. Juga akan dibicarakan soal pertahanan karena negara ini berdampingan dan sudah melakukan kerjasama di bidang kemiliteran dalam soal latihan bersama dan lain sebagainya. Kita tidak bisa juga melupakan bahwa pasukan khusus Republik Indonesia itu, kalau saya tidak salah, itu juga latihannya di Australia Barat, ya, dilatih di Australia, ya. Dan Singapura juga melakukan pelatihan militernya di Australia. Bahkan Singapura itu bersedia membangun fasilitas latihan dengan harga hampir 2 miliar dolar kalau saya tidak salah, asalkan mereka bisa dipastikan mendapatkan tempat untuk latihan. Jadi hal-hal yang seperti ini, karena kerjasama antara kedua negara ini sudah terbina dari sejak awal Indonesia merdeka. Kita mengetahui pada awalnya bantuan yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia adalah bantuan dalam bidang pendidikan, yaitu beasiswa yang dikenal dengan nama Rencana Colombo. Colombo Plan, banyak yang lulus dan lain sebagainya, dan itu tidak pernah berkurang, itu terus bertambah. Yang menarik, ini kalau mau dikatakan menarik, yang menarik adalah kenyataan bahwa Australia ini paling tidak sebelum terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 itu Australia itu memberikan lebih dari 600 juta dolar tiap tahun kepada Indonesia hibah. Hibah. Dan ini kalau kita katakan, ya hibah, itu bukan hutang, bukan hibah. Ini kalau kita katakan kepada orang Indonesia, banyak yang tidak percaya. Saya selalu dikatakan, kau bohong kau, tidak benar itu. Tapi kemudian saya berjumpa dengan seorang staf ahli di sebuah kementerian di Indonesia. Dia pernah menjadi diplomat di Australia. Saya jumpa di Jakarta. Saya ingin tanya, apa benar Australia setiap tahun memberikan bantuan hibah kepada Indonesia sekian ratus juta dolar? Jawabannya, Pak Noim, jangan dibesar-besarkan lah. Jangan dibesar-besarkan. Dan saya tidak tahu apa maksudnya, jangan dibesar-besarkan. Gitu. Karena waktu itu, di dalam pemerintahan Julia Gillard, ketika Perdana Menteri Perempuan pertama di Australia, itu ada niat oleh pemerintah Australia, untuk meningkatkan bantuan hibahnya kepada Indonesia dari sekitar 670 juta dolar setiap tahun menjadi 1 miliar. Tapi karena terjadi krisis
keuangan global itu tidak terjadi karena masing-masing negara termasuk Australia terdampak oleh krisis tersebut. Tapi kita tidak juga bisa melupakan kenyataan. Ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, bulan Luar Desember, biasa. Australia memberikan $1 miliar kepada Indonesia. Tapi banyak yang bilang, jangan sebut-sebut lah, nggak usah disebut-sebut. Nah sekarang ini ya masih tetap ada bantuan masih diberikan. Jadi mungkin ini akan dibicarakan lagi. Antara lain tentunya dalam bentuk beasiswa. Terutama untuk S2 dan S3. Jadi banyak sekarang di Indonesia ini pernah satu saat mahasiswa terbanyak Indonesia di luar negeri terdapat di Australia. Walaupun sekolah agak mahal di sana Bang Nuim ya, tapi kan beasiswa ya. Ya. Tapi ini berbarengan ya sama peresmian tadi apa tuh KPK-nya Australia, dari segi hukum mungkin diberikan sebuah secara kebetulan saja gitu ya. Kebetulan. Saya pikir kebetulan karena saja. kalau saya melihat diangkat ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional Australia itu berarti tentu orang yang bukan main itu. Dalam tanda kutip bisa disebut garang, begis barangkali itu, tapi demi kebenaran. Itu ya, demi kebenaran. Dan dia tidak pernah takut dalam memberikan putusan-putusan ketika dia diminta untuk melakukan penyelidikan. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim atas bincang-bincangnya 30 menit sudah lebih sikit. Luar biasa, dan selalu ditunggu setiap hari Senin pagi mendengar Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne pagi hari ini. Oh, siang hari di sana Bang Nuim ya. Hari ini. Ya, jam 11. Jam 11 ya. lewat 7 menit. Masyaallah. Terima kasih Bang Nuim, sampai bertemu Senin mendatang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.